Unjuk rasa Ormas Adat Minahasa tolak intoleransi. Sekolah rakyat di Manado didik 75 siswa menengah pertama. Gubernur target pulau terluar dapat pasokan listrik penuh di 2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Senin 4 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, ratusan warga yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan adat Minahasa berunjuk rasa di Mapolda Sulawesi Utara pada Jumat sore pekan lalu. Massa meminta agar Menteri Agama dicopot dari jabatannya akibat aksi intoleran dan pengrusakan rumah ibadah di Padang, Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, salah satu tuntutan mereka agar pemerintah pusat menindak tegas masalah intoleransi. Sebelumnya, aksi sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, untuk menolak segala bentuk intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Dalam aksi Forum Bangsa Minahasa menggugat kali ini, mereka menuntut beberapa poin, yakni pemerintah pusat menindak tegas terkait masalah intoleransi secara serius, serta mencopot Menteri Agama Republik Indonesia. Usai melakukan orasi, pihak Polda Sulut mengizinkan perwakilan koordinator aksi untuk melakukan diskusi bersama sekaligus mendengar aspirasi yang akan disampaikan terkait sepakat menjaga kedaulatan NKRI atas maraknya intoleransi yang sudah mencoreng Pancasila. Membahas masalah kedaulatan yang bisa saja pecah besok, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak mau tanah Minahasa ini yang akan menjadi salah satu korban daripada politik intelijen luar negeri dan juga mungkin dalam negeri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena selama ini sudah 3 kali dan ada loh pertama kali anak kecil dibully sampai meninggal. Anak kelas 6 SD, ada berita itu. Sudah berapa kali intoleransi ini terjadi, tetapi terus didiamkan. Yang saya minta pemerintah pusat harus bersuara, contohnya menindak tegas ini dan membuat satgas khusus turun ke jalan. Sementara itu, Direktur Samapta Polda Sulut Kombes Pol Muhammad Zamroni bilang pihak Polda Sulut akan menjamin keamanan beribadah dari semua agama di Sulawesi Utara. Aturan undang-undang kami akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk itu. Intinya kami siap untuk mengamankan pelaksanaan ibadah-ibadah seluruh agama yang ada di Sulawesi Utara dengan maksimal. Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif dan usai berorasi dan berdiskusi, massa membubarkan diri dengan tertib. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke info lain, saudara, aksi nekat seorang yang diduga pencuri motor berakhir naas saat kepergok warga tengah melakukan aksi pencurian di Desa Sinsingon, Kecamatan Pasik Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Massa yang geram langsung menghajar diduga pelaku hingga tak berdaya saat dipergok mencuri motor warga di Desa Sinsingon, Kecamatan Pasik Timur. Beruntung kepala desa setempat cepat datang dan mengamankan pelaku dari amuk massa. Akibatnya pelaku yang diketahui di warga Minahasa Selatan ini mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa pelaku serta 2 unit sepeda motor hasil curian. Awal informasi dari salah satu kepala desa atau sangadi yang berada
di wilayah Kecamatan Pasir Timur bahwa ada seorang yang diduga sebagai pelaku curanmor sudah dianiaya oleh sekelompok masyarakat pada saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, dan oleh Sangadi atau kepala desa yang bersangkutan diamankan. Pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mubagu guna mengungkap jaringan atau kasus serupa lainnya. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan tersangka mantan Kepala ATR BPN Kabupaten Bolaang Mongondo. Tersangka ditahan karena diduga melakukan pengalihan aset negara eks tanah HGU Puskut Sulut yang disewakan kepada PT Konch, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 187 miliar rupiah. Pada hari Kamis malam tanggal 31 Juli 2025, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan TM selaku mantan Kepala ATR BPN Bolaang Mongondo periode tahun 2016 selaku tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset negara dalam bentuk eks HGU Puskut Provinsi Sulawesi Utara. TM terbukti bersalah karena tanah eks HGU yang awalnya disewakan kepada PT Konch sudah berakhir. Namun bukannya dikembalikan ke negara, tetapi dialihkan ke pihak lain. Akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian uang negara mencapai 187 miliar rupiah. Penahanan terhadap tersangka TM dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh tim penyidik. Untuk selanjutnya, tersangka TM ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 2A Manado. Dan hingga saat ini, Kejati Sulut telah melakukan penyitaan terhadap lokasi tanah tersebut. Kemarin pada Kamis tanggal 31 Juli, Saudara Pak Spitsus sudah melakukan penahanan, menetapkan TM selaku tersangka, yaitu mantan Kepala BPN Bolmong. Ya. Nah, itu mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset negara dalam bentuk tanah eks HGU Puskut Provinsi Sulawesi Utara. Ya, yang sudah masa berlakunya habis, tapi itu disewakan lagi, harusnya dikembalikan kepada negara. Nah, dan kerugiannya itu luar biasa, 187 miliar kurang lebih. Selain tersangka TM, penyidik Kejati Sulut juga telah menetapkan Wakil Direktur PT SBC inisial SA sebagai tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, kedua tersangka dikenakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 18 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup dan paling singkat 20 tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, buntut insiden kebakaran KM Barcelona 5, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Manado mengeluarkan izin larangan operasional kapal KM Barcelona. Selain itu, dokumen kepatuhan perusahaan yang menaungi KM Barcelona dibekukan sementara oleh pihak KSOP hingga waktu yang belum ditentukan. Pihak KSOP kelas 3 Manado mengumumkan secara resmi dokumen kepatuhan pemilik kapal KM Barcelona, yakni PT Surya Pasifik Indonesia, untuk dibekukan dan untuk sementara dilarang beroperasi. Ini berlaku untuk semua kapal? Tidak, hanya untuk DOC, pembekuan sementara hanya untuk yang PT SPI. Yang kapal yang lain beroperasi seperti normalnya. Ya. Okay. Tapi besok untuk laut KM Gregorius tetap akan berlayar dari Manado menuju ke Talaut. Tetap ada pelayanan besok. Pada Pak ya? Karena kebetulan hari ini pemberangkatan ada Barcelona 3 yang mana adalah bagian dari SPI, karena DOC SPI sudah dibekukan, makanya kapal ini tidak bisa berlayar. Oke. Tapi ini kembali lagi sifatnya sementara. Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut Weli Tita mengatakan pihaknya masih menunggu kapal pengganti dan berharap agar secepatnya kapal pengganti segera melayani rute Manado Talaut dan sebaliknya. Saya kebetulan baru rapat
Solusi kita tinggal menunggu kapal pengganti ini, mungkin ya diusahakan waktu dekat lah secepatnya. Kira-kira berapa lama waktu yang belum tahu ini kapal, ini bukan mobil Pak. ini dampak dari kemarin itu Pak, bencana ini Pak, Bamor ini Pak? Dampak dari itu, jadi semua untuk keselamatan penumpang bisa. Pembekuan izin operasional hanya bersifat sementara karena asesmen peninjauan kembali masih sangat terbuka bagi pemilik KM Barcelona untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kelayakan kapal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tarian budaya Pocil Polres Sangihe raih peringkat kedua. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, polisi cilik atau Pocil binaan Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe menorehkan prestasi membanggakan. Mereka berhasil meraih juara 2 dan memborong 2 penghargaan tambahan, yakni Danton Terbaik dan penampilan kesenian terbaik pada Lomba Pocil tingkat Polda Sulawesi Utara tahun 2025 di area parkir Megamas Sabtu pekan lalu. Lomba Polisi Cilik merupakan bagian dari program tahunan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. Ajang Lomba Pocil tingkat Polda Sulawesi Utara diikuti 15 tim dari perwakilan Polres se-Sulawesi Utara. Pocil perwakilan Polres Sangihe berhasil meraih juara 2 dan memborong 2 penghargaan tambahan, yakni Danton Terbaik dan penampilan kesenian terbaik pada Lomba Pocil. Anak-anak telah memberikan yang terbaik untuk Polres Sangihe, terlebih khusus lagi untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Sangihe untuk terus berprestasi, membangun karakter, disiplin, serta mengharumkan nama daerah di berbagai kompetisi, baik di tingkat regional maupun nasional. Tim Liputan Kompas TV Kepulauan Sangihe. Saudara, demi meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas, Kanwil Jasara Harja Solutenggo menggandeng para anak sekolah dan memberikan sosialisasi mengenai kesadaran dan keselamatan saat berlalu lintas. Jasara Harja sebagai salah satu stakeholder dalam lalu lintas menyadari penuh peranan kesadaran anak dalam keselamatan berlalu lintas dan berinisiatif melakukan pengenalan berlalu lintas secara dini kepada anak-anak di Kota Manado. Menurut Adek, selamat berlalu lintas itu bagaimana? Mematuhi peraturan lalu lintas, kalau naik motor harus pakai helm, kalau di mobil harus pakai sabuk pengaman, kalau misal mau menyeberang, lihat kanan kiri. Kita dalam rangka menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, tentunya kita harus memiliki generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memang dia siap untuk menuju generasi emas itu tadi. Salah satunya adalah kita mensoroti bagaimana anak-anak sekolah ini bisa tertib berlalu lintas. Karena kita tahu, kita pahami juga bahwa beberapa kasus kejadian kecelakaan lintas itu melibatkan anak-anak sekolah. Sehingga pada hari ini dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2020 yang ke-41, kita mencoba berkolaborasi dengan teman-teman dari pihak kepolisian, juga dengan teman-teman dari pihak dari rumah sakit, juga termasuk juga psikolog. Itu adalah dalam rangka menyampaikan menumbuh kembangkan bagaimana anak-anak ini bisa kembali lagi bergairah, mereka bagaimana bisa menumbuh kembangkan tentang kesadaran berlalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Utara pada tahun 2024 mencapai 2.500 lebih kejadian dengan jumlah meninggal 319 orang. Diharapkan dengan peningkatan keselamatan berlalu lintas di usia dini dapat menekan angka kecelakaan di daerah ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Ke informasi menarik lainnya, Saudara, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado di Sulawesi Utara mendidik 75 siswa. Mengusung konsep sekolah berasrama, peserta didik di Sekolah Rakyat kini menjalani kurikulum penyesuaian. Ke-75 siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado ini telah menjalani pembelajaran selama 2 minggu di sekolah baru mereka, yang berlokasi di Kompleks Kantor Sentra Tumoto Kementerian Sosial di Kelurahan Pal 4, Manado. Aktivitas belajar diawali dengan olahraga dan menyanyikan lagu nasional secara bersama. Meskipun mereka tinggal di asrama dan terpisah dengan orang tua, para siswa terlihat semangat mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Mubagu, Feni Sarah Kili-Kili mengatakan, dalam 3 bulan pertama anak-anak ini akan menjalani kurikulum penyesuaian. Sementara untuk tenaga pengajar di sekolah rakyat terdiri dari guru mata pelajaran, termasuk 4 guru agama sesuai agama yang dianut para siswa, yakni Kristen, Katolik, Islam, dan Hindu. Untuk aktivitas belajar di SRMP 21 Kota Manado, kita menyesuaikan dengan arahan yang disampaikan oleh Kemensos. Jadi dalam rangka kurikulum persiapan, setiap hari itu ada mata pelajaran yang sudah ditetapkan. Ada mata pelajaran bahasa Inggris, matematika dasar, IPA, numerasi dan sains, kemudian ada pengenalan digital, hardware dan software. Nah Bu, untuk tenaga pengajar sendiri seperti apa di sekolah rakyat ini? Ya, untuk tenaga pengajar itu meliputi ada 10 mata pelajaran, dan ada juga 1 guru BK. Dan untuk mata pelajaran agama itu karena di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado ada 4 agama yang dianut dari para peserta didik, maka dari kementerian itu menyiapkan 4 guru mata pelajaran agama, yaitu guru agama Kristen, guru agama Katolik, guru agama Islam, dan guru agama Hindu. Kendati para siswa di sekolah rakyat ini masih dalam tahap adaptasi karena belajar hidup mandiri dan terpisah dari keluarga, namun anak-anak dari keluarga kurang mampu ini mengaku senang bisa menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Pagi bangun jam 4 pagi, bangun saat teduh, itu olahraga, makan pagi, mandi, pergi ke sekolah, siang, olahraga, terus itu ikut eskul, kita malam, mandi, makan malam, baru relaksasi untuk tidur. Bagaimana tanggapannya GIF dengan sudah sekolah berasrama di sekolah rakyat ini? Senang dan bisa belajar lebih mandiri lagi. Ke-75 siswa ini dibagi dalam 3 rombongan belajar, masing-masing rombongan belajar sebanyak 25 siswa. Yani Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi mengenai Festival Budaya Langoan Angkat Kearifan Lokal Daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado mulai merenovasi rumah tidak layak huni warga di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget. Program rehab RTLH ini merupakan salah satu dari program sasaran fisik TMMD di Kelurahan Bengkol. 2 unit rumah warga kurang mampu di Kelurahan Bengkol, Kota Manado mulai direnovasi oleh Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado. Renovasi RTLH ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih representatif bagi keluarga penerima manfaat. Proses pembangunan rumah dilakukan melalui tahapan perencanaan teknis yang matang dan tetap mengutamakan kualitas akhir.
Proses rehab RTLH ini bisa rampung secepatnya sehingga bisa segera ditempati pemiliknya. Rehab RTLH ini selain melibatkan personel TNI juga melibatkan unsur masyarakat untuk membangun semangat kolaborasi antara TNI dan masyarakat sipil. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menargetkan di tahun 2026 mendatang pulau-pulau berpenghuni termasuk pulau terluar di Sulawesi Utara akan tersentuh dengan pasokan listrik sehari penuh. Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta menghadiri undangan dialog oleh Kompas TV dalam program Zona Inspirasi di Studio Gold Kompas TV Palmerah, Jakarta, Sabtu pekan lalu. Menurut Selvanus, saat ini pihak PLN bersama tim Pemprov Sulut sedang menggenjot upaya menyediakan listrik sehari penuh di Pulau Gangga dan Talise, Minahasa Utara sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus nanti. Jika percobaan listrik sehari penuh di Gangga dan Talise berhasil hingga Desember nanti, pulau-pulau berpenghuni lainnya khususnya pulau terluar di Sulawesi Utara akan terang benderang di tahun 2026. Tadi saya sampaikan kita punya 3 kabupaten yaitu Nusa Utara ya, yang mereka ada di pulau-pulau, kurang lebih di 300 pulau yang tersebar di 3 kabupaten, dan belum ada yang menyala 24 jam listrik kita, bahkan ada yang cuma 6 jam, 12 jam, ada juga daerah yang belum ada listrik. Dan nanti sebelum tanggal 17 Agustus 2025 saya sudah menjanjikan kalau listrik akan menyala 24 jam di Pulau Gangga dan Pulau Talise. Ini satu percobaan kita juga. Kalau ini kita bisa menyala 24 jam, mesinnya mampu, ya. Yang ini kan mesinnya berbeda ini, genset yang kita akan kita tempatkan di sana. Kalau ini bagus sampai Desember, maka 2026 saya yakini saya akan menerangi 24 jam untuk 3 kabupaten di Nusa Utara. Saat ini generator set dengan mesin berkualitas premium sedang dikirim menuju Pulau Gangga dan Talise dan diharapkan dapat segera dinyalakan untuk menyediakan listrik sehari penuh sesuai target. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lain, saudara, sekelompok anak muda di Langoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menjadi pelopor pelaksanaan Festival Budaya Kota Langoan. Mereka ingin festival ini bisa menjadi sarana promosi seni dan budaya, serta potensi daerah agar Kota Langoan dapat lebih dikenal secara luas. Festival Budaya Kota Langoan dipusatkan di Lapangan Suars, berlangsung 24 hingga 26 Juli 2025. Para pemuda di Kota Langoan menyelenggarakan Festival Budaya Kota Langoan 2025. Bagaimana keseruannya? Silakan ikuti saya. Festival budaya tahun ini lebih meriah. Ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang hadir. Lebih dari 40 stand perwakilan desa-desa sewilayah Langoan berpartisipasi dengan menampilkan potensi desanya masing-masing. Selain pertunjukan seni dan budaya, di festival ini juga memamerkan hasil bumi Kota Langoan yang terkenal sebagai salah satu daerah produsen komoditi rempah-rempah. Kami dari masyarakat adat, khususnya tarian Kabasaran, merasa senang, merasa bahagia dan gembira. Tapi untuk kami dari Kabasaran Cekalele, kami sangat berharap lebih kepada pemerintah agar supaya Cekalele di Kota Langoan ini lebih maju lagi, dan supaya generasi ke generasi ini dia mengenal akan budaya Kabasaran ini dan juga musik. Tentu saya sangat bangga memberi apresiasi apa yang telah menjadi tindakan yang
dianggap positif oleh pemuda-pemuda kita yang ada di Langowan ini. Nah, untuk itu di hari ulang tahun yang ke-25 ini, tentu kami masyarakat umumnya yang ada di Langowan tentu sangat bersyukur karena dengan perkenan Tuhan acara ini, kegiatan ini sudah dibuka sejak 24 Juli yang lalu. Pentas seni kelompok musik tradisional khas Minahasa, klarinet dan tarian kabasaran menjadi tontonan menarik bagi pengunjung. Begitu pula dengan demo masak kuliner khas daerah setempat seperti kue cucur menjadi daya tarik tersendiri. Selain kegiatan tadi, sekarang saya sedang belajar membuat kue cucur khas Minahasa. Ini langsung. Festival Kota Langowan digagas oleh para pemuda di daerah itu yang ingin membuktikan eksistensinya sebagai generasi penerus yang cinta budaya daerah sebagai identitas bangsa. Jadi tujuan utama selain untuk mengenalkan budaya Langowan ke masyarakat, anak-anak muda di Langowan juga ingin saat Langowan nanti ditetapkan menjadi daerah otonomi baru, budaya-budaya Langowan tidak ditinggalkan, apalagi budaya-budaya luar yang telah masuk ke Langowan. Jadi berharap dengan adanya festival budaya ini, kemungkinan ke depan Langowan menjadi DOB, bisa menjadi kota budaya dan tetap mempertahankan identitas Langowan sebagai kota yang penuh sejarah. Festival budaya tahun ini adalah yang ke-25 dan bukan sekedar perayaan melainkan momentum perjuangan masyarakat Langowan untuk mewujudkan kota Langowan sebagai daerah otonomi baru. Anatasa Mewoh, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di live streaming Kompas TV Manado. Saya Ira Matoy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.